Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Madya Rizky Ani Sanggara. Perkenalkan nama saya Ika Estilma Zahra. Perkenalkan nama saya Mirna Ayu Salihah. Saya Nona Eka Vitasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu alur. Alur atau plot dalam sebuah cerpen merupakan rangkaian peristiwa yang disusun secara terstruktur untuk menggerakkan cerita dari awal hingga akhir. Ia bukan sekedar daftar kejadian yang terjadi secara kronologis, melainkan susunan peristiwa yang dirancang untuk menciptakan efek tertentu, membangun ketegangan, dan mengantarkan pembaca pada penyelesaian konflik. Alur mengatur perjalanan konflik, ketegangan, dan penyelesaian masalah, membentuk struktur naratif yang terarah dan bermakna. Alur cerita dalam teks narasi. Yang pertama yaitu ada alur maju. Alur maju adalah alur yang disusun secara kronologis. Artinya, cerita dimulai dari awal, lalu terus berkembang ke tengah hingga berakhir di akhir cerita. Tidak ada kilas balik atau lompatan waktu ke masa lalu. Contoh, kisah perjalanan seorang tokoh dari kecil hingga dewasa. Yang kedua, yaitu alur mundur atau regresif. Alur mundur dimulai dari akhir cerita atau tengah cerita, lalu mundur ke peristiwa-peristiwa sebelumnya. Biasanya digunakan untuk mengungkapkan latar belakang suatu peristiwa melalui kilas balik atau flashback. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu alur campuran. Alur campuran menggabungkan alur maju dan mundur. Cerita bisa dimulai dari tengah, lalu mundur ke masa lalu kembali ke masa kini, dan seterusnya. Alur ini membuat cerita terasa lebih dinamis dan menarik. Baiklah teman-teman, setelah memahami pengertian dan jenis-jenis alur dalam cerpen, selanjutnya adalah memahami struktur alur dalam cerpen. Pertama, cerpen dimulai dengan orientasi. Orientasi merupakan pengantar cerita yang berfungsi untuk memperkenalkan pembaca pada dunia yang akan dikisahkan. Di sini, kita akan diperkenalkan dengan tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen beserta karakteristiknya. Selain itu, orientasi juga menjelaskan latar cerita, baik latar tempat maupun latar waktu. Orientasi memberikan gambaran singkat mengenai situasi awal dalam cerita sebelum konflik muncul. Dengan demikian, orientasi memudahkan pembaca untuk memahami alur cerita selanjutnya. Setelah pembaca memahami latar belakang cerita melalui orientasi, maka kita akan memasuki bagian komplikasi. Bagian ini menandai dimulainya konflik atau masalah utama yang akan menjadi fokus cerita. Konflik ini bisa berupa berbagai jenis, misalnya konflik internal, konflik eksternal, atau kombinasi keduanya. Komplikasi merupakan titik awal dari rangkaian peristiwa yang akan menggerakkan alur cerita menuju klimaks. Nah, teman-teman, konflik yang telah muncul pada bagian komplikasi tidak akan langsung terselesaikan. Sebaliknya, konflik tersebut akan berkembang dan menjadi semakin kompleks pada bagian peningkatan masalah atau raising action. Di bagian ini, menggambarkan bagaimana tokoh-tokoh utama bereaksi terhadap konflik, upaya apa yang mereka lakukan untuk mengatasi masalah, dan rintangan-rintangan apa saja yang mereka hadapi. Peningkatan masalah ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan dan memperlihatkan usaha tokoh dalam menghadapi konflik, serta meningkatnya konsekuensi dari konflik tersebut. Semakin tinggi konflik, semakin tinggi pula ketegangan yang akan dibangun dalam cerita. Setelah ketegangan dalam cerita terus meningkat, kita sampai pada bagian klimaks. Klimaks adalah puncak dari konflik, momen paling menegangkan dan menentukan dalam cerita. Biasanya, di sini tokoh utama harus mengambil keputusan penting atau menghadapi peristiwa besar. Klimaks dibuat agar pembaca merasakan emosi yang kuat dan menjadi titik balik yang mengubah arah cerita. Setelah klimaks, cerita masuk ke tahap anti-klimaks atau feeling action. Di bagian ini, ketegangan mulai mereda. Kita melihat bagaimana para tokoh bereaksi terhadap peristiwa puncak tadi.
Antiklimaks berperan sebagai jembatan menuju akhir cerita, memberi waktu bagi pembaca untuk memahami apa yang terjadi dan menyiapkan diri untuk penyelesaian konflik. Lalu kita masuk ke resolusi, yaitu bagian di mana konflik utama diselesaikan. Apakah masalah berhasil diatasi atau tidak? Resolusi akan menunjukkan dampaknya terhadap para tokoh dan bagaimana kondisi mereka setelahnya. Bagian ini memberikan kesimpulan dan rasa puas bagi pembaca. Kadang-kadang, cerita juga memiliki koda atau epilog. Bagian ini bersifat tambahan dan biasanya berisi relasi, pesan moral, atau gambaran tentang masa depan tokoh utama. Koda membuat cerita terasa lebih lengkap dan meninggalkan kesan mendalam. Dengan memahami bagian-bagian ini, kita lebih mudah menganalisis dan mengapresiasi cerita pendek, baik saat membaca maupun menulisnya. Setelah memahami tentang pengertian, jenis, dan struktur dari alur dalam cerpen, selanjutnya kita akan mencoba menganalisis struktur alur dari cerita pendek yang berjudul Senyum di Balik Air Mata. Pertama-tama, kita akan membahas bagian paragraf pertamanya. Di bagian awal cerita, kita diperkenalkan dengan tokoh utama, yaitu Joko, seorang petani sederhana yang tinggal di sebuah desa terpencil dengan kehidupan keluarganya yang damai. Jadi, paragraf ini sudah bisa disebut sebagai orientasi, karena mengandung nama tokoh, karakter tokoh, latar tempat, dan gambaran situasi awal sebelum munculnya konflik. Selanjutnya, kita beralih ke paragraf kedua. Bagian ini termasuk komplikasi, karena disinilah konflik utama cerita muncul, yaitu wabah penyakit yang menyerang tanaman padi, mengancam mata pencaharian Joko dan warga desanya. Coba kalian perhatikan, bagaimana penulis membangun ketegangan dengan munculnya masalah ini. Kemudian, pada paragraf selanjutnya, masalah semakin berkembang. Di sini bisa dilihat Joko berusaha menyelamatkan tanamannya. Namun, usahanya sia-sia dan malah memperburuk keadaan. Ini menunjukkan bagaimana masalah semakin kompleks dan menguji ketahanan Joko. Lalu pada paragraf keempat diceritakan Joko telah mencapai titik terendah secara emosional. Ini adalah bagian klimaks cerita, di mana Joko merasa sangat terpukul dan putus asa. Ini juga merupakan momen paling menegangkan, di mana nasib Joko seakan di ujung tanduk. Namun, setelah mencapai titik terendah, terjadi antiklimaks atau penurunan ketegangan. Bisa dilihat di paragraf ini, Joko teringat pesan neneknya dan memutuskan untuk bangkit mencari solusi alternatif, meskipun harapannya tipis. Ini merupakan titik balik dalam cerita, di mana ketegangan mulai mereda. Setelah itu, pada paragraf selanjutnya, kita sampai pada resolusi. Joko berhasil menemukan solusi alternatif dan mendapatkan hasil panen, meskipun tidak sebesar sebelumnya. Masalah utama pun terselesaikan, walaupun tidak sempurna. Di paragraf terakhir, cerita ditutup dengan koda. Di sini, koda bukan hanya sebagai akhir cerita, tetapi juga refleksi atas seluruh peristiwa. Setelah menghadapi tantangan yang sulit, Joko mendapatkan banyak pelajaran dari apa yang telah ia lalui. Meski demikian, kesedihan yang ada akan tetap membekas. Cerita ini mengingatkan kita tentang kerapuhan hidup serta pentingnya usaha dan ketabahan dalam perjalanan hidup. Baiklah teman-teman, kita telah selesai menganalisis struktur alur dari cerpen yang berjudul Senyum di Balik Air Mata. Setelah selesai menganalisis, dapat kita ketahui juga bahwa cerita ini memiliki alur maju, di mana alur cerita mengalir secara kronologis dari awal hingga akhir, tanpa penyisipan adegan kilas balik atau perubahan signifikan dalam urutan waktu.
Semua peristiwa yang ada pada cerita disajikan secara berurutan sesuai dengan perkembangan waktu, sehingga membentuk alur yang mudah diikuti. Sekian penjelasan dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.